Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat apoteker semua? Senang sekali saya Apoteker Yeni bisa hadir bersama-sama dengan Anda di Ruang Apoteker IAI Sulsel Menyapa. Sebuah channel podcast yang baru di tahun yang baru bersama-sama dengan pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan yang juga baru. Dan edisi perdana ini saya tidak sendirian, sahabat apoteker. Bersama-sama dengan saya di ruang virtual ini sudah hadir ketua terpilih di Konferda IAI di Desember yang lalu untuk periode 2022-2026. Ada Bapak Apoteker Andi Alfian SSI MSI. Bagaimana kabar Pak Alfian? Terima kasih Bu Apoteker Yeni Ramli. Kabar saya baik. Mudah-mudahan Mbak Yeni juga kabar baik. Mudah-mudahan juga sahabat-sahabat apoteker yang sedang menyaksikan ini juga dalam suasana yang baik, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini untuk kita semua, untuk bagaimana kita ke depan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk organisasi kita ke depan. Amin, amin, Allahumma amin. Saya sebelum kita lanjut lebih dalam lagi Pak Alfian, saya sebelumnya mau mengucapkan dulu selamat nih. Ucapan selamat atas terpilihnya Pak Alfian di Konferda kemarin ya Pak Alfian, betul, di Desember kemarin, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah menjalankan amanah ya Pak. Ya betul, jadi terus terang banyak harapan yang dititipkan oleh teman-teman sahabat apoteker, anggota IAI Sulawesi Selatan maupun dari stakeholder kita yang ada di perguruan tinggi, yang ada di rumah sakit, yang ada di cabang-cabang, itu memang menitipkan banyak harapan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua, kami bersama pengurus-pengurus nantinya ini bisa mengemban tugas ini dengan baik. Kami juga mohon doa dari seluruh sahabat apoteker, mudah-mudahan kami diberi kemudahan, diberi kelancaran di dalam menjalankan tugas sebagai pengurus IAI Sulawesi Selatan periode 2022-2026. Amin, insyaallah. Untuk semua, untuk Pak Alfian dan juga buat pengurus yang lain, kita doakan sama-sama ya Pak. Mudah-mudahan sampai di 2026 nanti kita mampu bisa menjalankan amanah tersebut. Nah, Pak, ini kalau kita boleh nih berikan informasi awal nih kepada sahabat apoteker yang ada di saat ini menonton kita ya. Sebenarnya organisasi Ikatan Apoteker Indonesia itu sebenarnya apa sih Pak? Ya. Baik, terima kasih Bu Yeni. Jadi sebagai informasi buat sahabat apoteker, saya kira kita sudah sama-sama maklum ya bahwa kita memahami Ikatan Apoteker Indonesia ini kan sejarahnya sudah cukup panjang. Dimulai dari tahun 1955 sudah berdiri Ikatan Apoteker Indonesia. Tetapi kemudian pada kongres yang ke-7 kalau tidak salah itu kemudian berubah menjadi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Ini memang adalah suatu perubahan karena pada saat itu memang senior-senior kita itu masih sangat kurang yang menjadi apoteker, sehingga karena keinginan untuk memperluas keanggotaan, sehingga kemudian para senior-senior kita yang masih sarjana farmasi ini juga itu sudah direkrut menjadi anggota dari organisasi ini. Sehingga kemudian pada masa itu keanggotaan IAI itu ada anggota penuh dan ada anggota muda. Jadi itulah yang terjadi. Kemudian kembali pada tahun 2009 di kongres yang di Jakarta itu kemudian teman-teman bersepakat lagi untuk melakukan perubahan kembali ke IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, dan itulah yang kemudian sampai sekarang kita tetap di dalam satu organisasi profesi ini sebagai satu-satunya organisasi profesi apoteker yang diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Apoteker Indonesia ini, di mana strukturnya itu mulai dari pusat, dari pengurus pusat, kemudian di tingkat provinsi ada pengurus daerah, dan di tingkat kabupaten kota ada pengurus cabang. Demikian. Oke, berarti sejarahnya juga lumayan, ada 2 kali berganti nama ya Pak Alfian ya, dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia kemudian berubah menjadi Ikatan Apoteker Indonesia, dan juga berjenjang ya, bergantung kepada wilayahnya ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk di Sulawesi Selatan sendiri Pak Alfian,
kepengurusan dan keanggotaan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia itu seperti apa sebenarnya, Pak? Untuk keanggotaan sampai saat ini, karena di organisasi kita kan sekarang sudah memiliki aplikasi siap. Di dalam aplikasi itu secara real time kita bisa mengecek berapa sebenarnya total keanggotaan kita yang sudah terdaftar. Itu sampai per hari ini sekitar 4.015 orang yang menjadi anggota Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan. Seluruh anggota ini tersebar di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, tetapi cabang yang terbentuk sampai saat ini itu kita masih ada 23. Di mana ada cabang Toraja Utara dan Tanah Toraja itu masih di dalam satu cabang, masih dia tetap di dalam satu cabang, belum memisahkan diri, sehingga total cabang yang ada itu baru 23. Sementara seperti itu. Oke, berarti untuk PDIAI-nya sendiri itu ada di provinsi ya, Pak? Provinsi ya. Dengan 23 cabang ya. Cabang. Oke. Baik. Nah, Pak Alfian, kalau kita lihat nih Pak secara umum, kalau dilihat fungsinya IAI itu sendiri untuk apa, Pak? Kalau kita lihat di lokasi Sulsel sendiri ya, itu seperti apa, Pak? Ya, jadi sebenarnya fungsi daripada organisasi yang pertama, kita kan perlu melakukan pembinaan terhadap anggota kita. Kita perlu juga meningkatkan kompetensi daripada teman-teman sejawat kita. Kita juga perlu melindungi praktek sebenarnya daripada teman-teman apoteker kita ini yang tentu saja dengan situasi sekarang ya banyak hal-hal yang terjadi di luar sana, dan sebagai sebuah organisasi tentu kita mesti bisa melindungi anggota kita yang melakukan praktek dengan benar. Di sisi lain, tanggung jawab kita juga adalah bagaimana organisasi ini bisa memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat, bagaimana kita bisa berperan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum, dan tentu saja sesuai peran dan tupoksi kita adalah bagaimana ke depan kita bisa menjamin keamanan obat, keamanan pangan yang juga menjadi salah satu bagian dari banyak hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang apoteker. Bagaimana kemudian kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan sejawat tenaga kesehatan yang lain. Saya kira peran kita di profesi ini adalah menyiapkan apoteker yang profesional, yang memiliki kompetensi yang cukup untuk kemudian peran-peran organisasi dan tanggung jawab maupun kewenangan yang diberikan oleh pemerintah ini bisa kita emban dengan baik, dan pada akhirnya kita berharap bahwa kontribusi kita itu, kontribusi positif kita bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Oke. Jadi saya menangkap ada 3 fungsi besar ya Pak, 3 fungsi besar, fungsi perlindungan kepada anggota, dalam hal ini apoteker, kemudian ada fungsi edukasi juga, peningkatan kompetensi dari apoteker sendiri, dan juga sebenarnya jembatan ya Pak, sebagai jembatan komunikasi antara profesi apoteker dengan sejawat kolega yang lain tenaga kesehatan yang lain. Wah, ini luar biasa nih Pak, kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Alfian tentang fungsi dari pengurus Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, ini kita mengerucut ya Pak, kita mengerucut sebagai Pak Alfian sebagai ketua PDIAI terpilih nih. Kalau dilihat Pak dari Bapak sendiri, apa nih inovasi atau gebrakan yang akan dirancang nih oleh Pak Alfian sebagai ketua terpilih di periode nanti? Oke, terima kasih Bu Yeni. Ada beberapa hal memang yang sebagai yang diamanahi oleh teman-teman untuk menakodai IAI Sulsel ini. Yang pertama tentu sebagai ketua saya harus bisa menjaga soliditas daripada teman-teman, kekompakan daripada seluruh anggota kita untuk kemudian bisa melakukan praktek secara baik dan bertanggung jawab. Di sisi lain, sebagai sebuah organisasi, kami juga berupaya agar di masa kepengurusan ini IAI Sulsel ini tidak hanya dipandang sebagai bagian dari satu atau dua pihak saja. Makanya memang
saya berharap dan itu saya sampaikan kepada seluruh teman-teman di kabupaten kota bahwa saya akan berupaya untuk bagaimana supaya teman-teman di kabupaten kota secara keseluruhan maupun misalnya stakeholder dari beberapa perguruan tinggi yang menghasilkan apoteker di Sulawesi Selatan, demikian pula dengan sekarang ini kan sudah semakin banyak alumni-alumni yang pendidikannya di Jawa kemudian datang ke Makassar, sehingga seluruh saya kira seluruh sumber daya ini kita harus bisa satukan. Semua apoteker di Sulawesi Selatan itu memang harus merasa bahwa IAI Sulsel ini adalah rumah mereka. Sekarang ini kita sudah punya sekretariat tetap yang sudah berhasil diwujudkan oleh kepengurusan kita di masa yang sebelumnya, di masa 2018-2022. Dengan sekretariat ini kita berharap bahwa ini betul-betul bisa menjadi semacam rumah apoteker Sulawesi Selatan, dan ini kita optimalkan fungsinya sehingga kemudian kita berharap dari sana bisa lahir peradaban apoteker Sulsel yang bermartabat, yang profesional, inovatif dan juga dicintai oleh anggotanya. Ini saya kira yang salah satu yang penting, dan mudah-mudahan di kepengurusan ini dengan dukungan oleh seluruh pengurus, mudah-mudahan ini kita bisa wujudkan bersama-sama. Hal lain barangkali adalah memang yang menjadi salah satu fungsi juga daripada organisasi adalah memberikan pelayanan yang katakanlah yang responsif, yang tanpa diskriminasi kepada anggota kita. Di dalam pelayanan anggota saat ini kita sangat terbantu dengan adanya aplikasi Siap. Semua layanan administrasi keanggotaan itu semua sudah diharapkan bisa berjalan tanpa lagi misalnya pengurus atau anggota harus mencari-cari pengurusnya di mana untuk minta tanda tangan dan seterusnya. Sehingga harapan kita seluruh apoteker di Sulawesi Selatan ini bisa mendapatkan layanan yang mudah, layanan yang cepat, karena memang ini juga tentu terkait dengan bagaimana ke depan teman-teman bisa mengembangkan prakteknya, melaksanakan praktek dengan baik. Hal berikutnya juga yang barangkali ingin kami wujudkan di masa periode ini adalah bahwa kita menyadari bahwa saat ini branding terkait profesi maupun branding terhadap organisasi itu kelihatannya zamannya kita ini adalah zaman digital. Makanya ini saya kira sesuatu yang baik, podcast ini adalah salah satu yang kemudian kita harapkan ke depan bisa berlangsung secara berkelanjutan, dan pada akhirnya nanti kita harapkan semua sejawat apoteker yang ada di daerah, yang ada di perguruan tinggi, rumah sakit dan seterusnya, itu ke depan kita harapkan secara bergantian bisa menjadi narasumber kita, sehingga kemudian ini akan memperkaya ya edukasi kepada masyarakat sesuai dengan bidang kerja daripada masing-masing apoteker kita. Saya kira itu sementara yang barangkali di samping masih ada beberapa program lain, itu yang saya anggap penting untuk ke depan. Kita juga berharap bahwa silaturahmi antara pengurus ini juga bisa berjalan dengan baik dan secara terus-menerus, sehingga dengan semakin banyak bertemu, semakin banyak bersilaturahmi, kita mengharapkan ide-ide yang baru itu, ide-ide perbaikan itu bisa kemudian kita lahirkan bersama-sama. Demikian Bu Yeni. Oke, baik Pak. Nah ini Pak Alfian, saya menangkap tadi ada beberapa gebrakan atau inovasi yang akan ada yang saya perhatikan yang sudah akan berlanjut ya dari kepengurusan sebelumnya, ada juga yang baru gitu ya. Nah, kalau yang saya tangkap tadi ada beberapa yang tadi kata kunci sebenarnya yang saya tangkap ini adalah sudah adanya sekretariat IAI ya, sekretariat IAI yang juga menjadi rumah kita. Nah, apa sih kalau yang periode kemarin kan ini sudah ada ya Pak. Nah, harapannya kalau tadi yang saya nangkap sekilas dari Pak Alfian adalah ini akan menjadi wadah untuk para apoteker untuk bisa berkolaborasi. Nah, di periode kepengurusan Pak Alfian nantinya nih Pak, menurut Bapak seperti apa nih gambaran rumah kita di sekretariat itu yang akan dijadikan sebagai tempat kolaborasi buat teman-teman apoteker? Oke, terima kasih Bu Yeni. Jadi teman-teman kita semua di pengurus saat ini punya tagline bersama ya, bahwa
apoteker siap bersinergi. Jadi ini saya kira suatu tagline yang kita harapkan bisa dijalankan oleh kita semua. Ini juga merupakan suatu semboyan yang kita harapkan bisa ditangkap juga oleh seluruh stakeholder kita yang lain, dari perguruan tinggi dan lain-lain, dari praktek-praktek dari Balai Besar POM maupun mungkin dari pemerintah daerah, terutama dari pengurus-pengurus cabang, bahwa kita akan semakin memiliki kekuatan apabila kita bisa mensinergikan seluruh sumber daya yang ada. Tentu permasalahan kefarmasian, permasalahan kesehatan itu tidak hanya cukup kalau hanya dipikirkan oleh satu pihak saja. Sehingga termasuk juga dengan organisasi profesi yang lain, saya kira ke depan kita berharap bisa menjalin kerjasama yang positif. IAI Sulsel terbuka untuk menjalin kerjasama dengan seluruh organisasi profesi kesehatan yang ada, dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah maupun pihak-pihak swasta yang tentu saja ini juga perannya cukup besar. Di Sulawesi Selatan juga sudah ada beberapa industri farmasi. Kita juga ke depan ingin menjalin kerjasama yang saling menguatkan. Kita mungkin support dari hal-hal yang terkait dengan bagaimana pengabdian profesi itu bisa berjalan, dan mereka juga mungkin bisa memberi masukan-masukan bagaimana kewirausahaan kefarmasian ini bisa lebih tumbuh di anggota kita. Jadi harapannya memang sinergi ini ke depan adalah suatu kata yang menurut saya sangat penting, dan mudah-mudahan ini kita bisa wujudkan bersama dengan seluruh pengurus, seluruh stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, berarti kalau saya nangkap ya Pak, berarti sebenarnya sekretariat itu ya milik kita bersama. Betul, gitu ya, milik kita bersama, termasuk di dalamnya nanti para anggota ini memang rumah kita itu dipersiapkan memang untuk ya dalam tanda kutip tadi Pak Alfian, kita bersinergi gitu ya, dari semua stakeholder yang memang punya peran, yang berperan nanti untuk mewujudkan bagaimana visi kesehatan yang ada di Indonesia ya Pak ya, khususnya di Sulawesi Selatan gitu ya. Nah, ini menarik Pak, karena sebelumnya ini karena saya juga apoteker ya, maka kita tentu bisa melihat ya apa perkembangan-perkembangan yang sudah terjadi di IAI Sulsel selama beberapa dekade ini gitu kan. Nah, salah satunya tadi yang juga Bapak sampaikan adalah bagaimana memberikan layanan yang responsif dan tidak diskriminatif gitu ya. Nah, ini boleh nggak Pak kita coba gambarkan nih kepada sahabat apoteker, seperti apa sih bentuk layanan kita yang nantinya untuk periode berikutnya ini, terutama tadi yang Pak Alfian sampaikan ada aplikasi siap ya. Nah, mungkin ada gambarannya nih Pak, seperti apa nih? Ya, jadi memang di aplikasi siap itu kan sebenarnya ada 3 tingkatan admin di situ. Ada yang adminnya memang dari pengurus pusat. Jadi misalnya untuk teman-teman sejawat yang baru bergabung itu tentu ini harus diverifikasi oleh admin pusat. Kemudian kalau kita di pengurus daerah, adminnya kita itu ini terkait dengan layanan mutasi. Misalnya ada teman yang ingin mutasi dari provinsi lain masuk ke Sulawesi Selatan, demikian pula sebaliknya dari Sulawesi Selatan ke provinsi lain. Begitu juga dengan mutasi antar cabang. Kalau di admin daerah juga, admin PD juga, kita terkait dengan misalnya ada teman-teman yang sudah melakukan kewajiban-kewajiban pembayaran iuran, itu kita verifikasi pembayarannya. Kalau misalnya ada sejawat kita yang ingin memperbaharui sertifikat kompetensinya, itu juga kita verifikasi. Inilah yang kemudian kita harap bahwa layanan-layanan ini begitu misalnya sudah bisa memang diverifikasi, maka itu secepatnya diverifikasi. Memang di admin kita itu punya waktu kerja, masa kerja. Kemarin masa kerjanya itu 14 hari. Tetapi dengan diskusi kami dengan teman-teman admin, sebenarnya itu masih bisa dipercepat dari situ. Demikian pula misalnya dengan layanan-layanan yang juga memang menjadi kewenangan dari admin cabang. Ini juga yang harapan kita ke depan, supaya jangan lagi banyak keluhan-keluhan kalau di layanan cabang itu misalnya terkait dengan teman-teman yang bermohon untuk
mendapatkan rekomendasi praktek, rekomendasi mendapatkan SIPA, kemudian mungkin layanan-layanan yang lain ya. Itu juga kita harapkan ke depan ini bisa saya kira pada saat ini ya semua teman-teman di cabang sudah sama-sama memahami ya bahwa kecepatan layanan dan layanan yang tanpa diskriminasi itu sangat dirindukan oleh anggota kita, dan kita akan coba untuk kalau yang tadi itu 14 hari masa layanan, kita akan coba untuk lebih persingkat ini supaya jangan lagi teman-teman menunggu sampai 14 hari, tetapi mungkin dalam waktu yang lebih cepat dari itu layanan-layanan permohonannya itu sudah bisa diselesaikan. Misalnya juga ada permohonan kartu keanggotaan. Ini juga saya kira memang kemarin salah satu hambatannya itu karena kita belum punya alatnya itu untuk cetak. Nah, sekarang ini di akhir masa periode 2018-2022 di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Gemini Alam itu kita sudah bisa beli alatnya. Sehingga kemudian ini harapannya ke depan tidak ada lagi teman-teman yang harus menunggu lama untuk kemudian KTA-nya itu bisa terbit. Tetapi secara keseluruhan kita berharap bahwa ini memang jangan misalnya layanan yang di approve itu adalah orang yang kita kenal. Ini itu yang saya anggap bahwa jangan diskriminasi. Siapapun yang sudah bermohon layanan di dalam aplikasi, ketika misalnya dia sudah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, untuk di approve, itu saya kira menjadi kewajiban kita di pengurus untuk menindaklanjuti hal itu supaya teman-teman ini tidak kelamaan menunggu, karena ini kan tentu terkait dengan kelanjutan daripada prakteknya, mungkin ada hal-hal lain yang dia butuhkan dan seterusnya. Saya kira itu kita berharap bahwa ke depan organisasi ini bisa hadir memberikan kemudahan dan teman-teman semakin mencintai IAI, semakin mencintai profesinya. Masya Allah, ini keren banget nih ya. Responsif dan diskriminatif, yang tidak diskriminatif ya Pak. Jadi saya tadi mencatat ada beberapa kata kunci ya. Ada berusaha untuk bagaimana layanan yang standar 14 hari itu bisa lebih kita optimalkan lagi sehingga tidak perlu 14 hari ya. Betul. Kemudian, nah ini menarik nih Pak, saya coba sedikit menggali ya Pak, karena ternyata level approvalnya itu juga ternyata berjenjang ya. Nah ini mungkin yang perlu sahabat apoteker pahami adalah memang ada proses tetap di dalamnya, namun secara operasional tentu semua baik PD maupun PCIAI sudah berupaya maksimal ya. Betul, untuk bisa memberikan layanan yang lebih responsif lagi. Oke, baik Pak Alfian, itu tadi terkait dengan layanan ya Pak, terkait dengan layanan. Nah, bagaimana kalau kita gali sedikit tentang bentuk peran dari ikatan PDIAI ya, dalam hal ini PDIAI Sulsel dalam proses meningkatkan kompetensi dengan memberikan edukasi. Rencana yang nanti akan dijalankan nih oleh Bapak di periode 4 tahun ini seperti apa Pak gambarannya? Ya, terima kasih Bu Yani, pertanyaan yang bagus sekali saya kira terkait dengan peningkatan kompetensi sejawat kita. Saya kira ini adalah suatu kewajiban, suatu kebutuhan ya. Sejawat kita butuh untuk peningkatan kompetensinya mengikuti perkembangan iptek ya, dan hal-hal baru di dunia kefarmasian dan dunia kesehatan. Sehingga kemudian kita punya rencana ke depan bahwa dengan berlalunya pandemi ya, sebenarnya ya, pandemi COVID-19 ini memberikan nuansa baru juga kepada kita, di mana ada kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan. Sehingga kemudian ke depan kami berupaya sebenarnya di PDIAI Sulawesi Selatan ini bagaimana agar secara berkelanjutan ya, minimal katakanlah setiap sekali dalam 2 bulan paling lama misalnya, itu kita bisa mengadakan kegiatan Zoom ya, jadi webinar yang diprakarsai oleh PDIAI Sulawesi Selatan, dan itu kita upayakan gratis untuk seluruh anggota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kalau misalnya ada anggota yang dari luar dan berbayar, saya kira itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya untuk anggota di Sulawesi Selatan ya, tentu mereka sudah memenuhi kewajiban, sudah bayar iuran, sudah memenuhi kewajiban-kewajiban lain. Saya kira mereka pantas mendapatkan
hak yang tentu saja ini disesuaikan dengan kemampuan kita. Berapa kali dalam 1 tahun kita buat webinar gratis ya. Kemudian dari situ teman-teman kemudian bisa meningkatkan kompetensinya, meningkatkan wawasan, dan di samping itu juga mendapatkan kemudahan untuk perpanjangan sertifikat kompetensinya nanti. Saya kira itu salah satu yang kita rencanakan, dan dengan kita berharap di saat pelantikan nanti kita sudah bisa menjalin kerjasama khususnya dengan beberapa perguruan tinggi, dengan beberapa stakeholder yang lain. Tentu saja ini juga nanti akan kita tindak lanjuti dengan kerjasama untuk saling sharing, saling berbagi informasi, berbagi ilmu. Nanti kita harapannya stakeholder ini bisa menjadi mitra kita di dalam bagaimana memberikan nuansa baru, keilmuan baru, wawasan baru kepada seluruh sejawat apoteker yang ada di Sulawesi Selatan. Menarik ini ya Pak ya. Jadi kalau yang saya tangkap tadi itu berarti nanti dalam proses 4 tahun kepengurusan ini webinar seriesnya juga bakal banyak yang akan mudah-mudahan ya insya Allah ya. Nantinya juga kita kan memang ini ke depan kita perlu sinkronisasi kegiatan cabang, kegiatan himpunan seminat, kegiatan PD. Harapannya itu kita bisa sinkronisasi sehingga tidak perlu ada rebutan tema misalnya antara satu PC dengan PC yang lain, antara seminat dengan pengurus daerah, sehingga apabila ini bisa kita laksanakan bersama-sama, harapannya setiap kali kita melaksanakan kegiatan itu akan diminati oleh teman-teman. Bukan hanya karena gratisnya, tetapi memang ada nuansa ilmu yang berbeda lagi yang ditawarkan oleh panitia di dalam seminar itu. Ada nilai tambah ada ya nilai Pak tambah, ya, bukan sekedar mendapatkan SKP aja betul, gitu ya. Betul, ya. Oke. Nah, ini Pak menarik nih ya, karena kompetensi teman-teman ini kan kalau kita lihat seperti yang Pak Alfian tadi sampaikan, ini ada spirit sinergi di dalamnya ya. Berarti bagaimana nanti kolaborasi antara semua stakeholder, baik hierarki kepengurusan ya dalam hal ini ya, dari mulai PC, terutama mungkin antara PD dan PC gitu ya Pak betul, ya. Nah ini yang memang benar-benar akan dikuatkan di dalam periode pengurusan ini gitu ya Pak ya. Oke, baik, ini keren sekali Pak. Kalau saya mendengarkan ya, saya udah nggak sabar nih sebenarnya nih, pengen udah merasakan nih bagaimana nanti di 4 tahun ini apa sih yang akan kita lakukan bersama-sama gitu ya. Nah itu tadi Pak terkait dengan peningkatan kompetensi. Kalau kita merujuk nih Pak, kalau kita merujuk ke wilayah yang lebih luas lagi nih Pak, ini kan kita melihat di negara kita ada banyak isu nih ya, ada isu-isu ya macam-macam lah. Nah, menanggapi isu yang ada di luar sana, di IAI sendiri Pak, isu dan kebijakan yang diusung diusung kemudian mau dijalankan dan juga diperjuangkan, termasuk di dalamnya juga pasti PDIAI Sulsel mungkin terlibat di dalamnya. Itu menurut Bapak apa aja nih yang mungkin bisa kita sampaikan kepada sahabat apoteker? Terima kasih. Jadi ini juga memang hal yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman dan menjadi harapan dari kita semua ya. Sampai saat ini kita terakhir memiliki undang-undang kefarmasian itu di tahun 67. Tetapi kemudian 76 barangkali, kalau bukan 67 76 saya lupa ya. Tetapi yang jelas bahwa sejak itu kemudian terbit beberapa undang-undang yang baru, ada undang-undang narkotika, kemudian undang-undang kesehatan. Itu kelihatannya sekarang teman-teman sahabat apoteker kita ini, sejawat kita ini butuh perlindungan untuk melakukan praktek sebenarnya dalam sebuah undang-undang. Karena memang di dalam undang-undang itulah semacam kewenangan itu bisa diberikan secara lebih jelas, lebih lebih nyata di situ, dan itu harapan kita memang mudah-mudahan PD Sulawesi Selatan bisa berkontribusi di dalam bagaimana kita secara bersama-sama ikut menyusun peraturan perundang-undangan itu. Walaupun memang sekarang isu yang berkembang lagi kan ini sementara pemerintah ingin agar undang-undang kesehatan itu ada di dalam satu undang-undang yang mencakup untuk keseluruhan. Undang-undang kesehatan Omnibus Law. Ya. Saya kira ini juga
kalau saya secara pribadi ya, ini kita perlu sikapi dengan bijak. Bukan berarti kita tolak ya, tetapi tentu kita harus mempersiapkan tim, dan ini saya kira sudah dijalankan oleh pengurus pusat. Sudah ada tim yang dibentuk, dan kemudian draft daripada RUU Kesehatan Omnibus Law itu kita bahas, kita cek apa-apa yang berkaitan dengan katakanlah dunia keapotekeran atau kefarmasian, dan kemudian tentu disitulah kemudian kita ingin menyampaikan apa-apa hal-hal yang saya kira perlu untuk kita sampaikan untuk kebaikan profesi kita ke depan. Walaupun memang beberapa waktu lalu beberapa organisasi profesi kesehatan itu secara bersama-sama melakukan penolakan terhadap RUU Omnibus Law itu ya. Tetapi kalau yang saya tangkap itu sebenarnya bukan menolak bahwa kontennya itu ditolak, bukan seperti itu. Tetapi yang ingin disampaikan adalah bahwa ajak kami berdiskusi, ajak kami merancang RUU ini sehingga kemudian tidak ada profesi yang kemudian merasa terpinggirkan atau mungkin merasa ditinggalkan dengan adanya RUU Kesehatan yang Omnibus Law ini. Sehingga saya terus terang berterima kasih ke pengurus pusat bahwa pengurus pusat sudah membentuk tim untuk kemudian mencoba untuk melihat kira-kira ketika RUU ini sudah disampaikan kepada OP untuk kemudian dibahas bersama, itu kita sudah punya konsep-konsep, sudah punya materi-materi yang kita harap itu tentu untuk kebaikan profesi kita ke depan. Saya kira demikian. Oke. Jadi tadi saya menangkap ada 3 isu ya Pak. Kalau yang dari penjelasan sebelumnya, baik tentang rancangan undang-undang Omnibus Law, kemudian juga bagaimana peran kita di pengurus daerah nanti terkait dengan optimalisasi sekretariat, kemudian juga pengaplikasian SIAP gitu ya, aplikasi SIAP. Nah ini kalau buat teman-teman teman sejawat apoteker nih sebagai anggota, kalau masukan dari Pak Alfian nih sebagai ketua terpilih, bentuk sinergi seperti apa yang perlu dibangun juga nih dalam diri setiap insan sejawat apoteker sehingga bisa mendukung nih rencana-rencana yang memang sudah ya insya Allah akan dijalankan gitu ya. Nah, support seperti apa yang dibutuhkan nih Pak Alfian sebagai ketua terpilih yang diharapkan ada di dalam diri setiap anggota apoteker kita, Pak? Oke, terima kasih Bu Yeni. Jadi kepada sejawat apoteker di Sulawesi Selatan, tentu saja seluruh persoalan ini tidak mungkin hanya kami sendiri yang menyelesaikan di pengurus. Tentu kami berharap ada dukungan dari segenap anggota. Dukungan itu mungkin bisa dalam bentuk sumbang saran, mungkin juga ada kritikan ya. Saya kira kita tidak anti kritik, sepanjang kritik itu untuk membangun, untuk perbaikan hal-hal yang memang masih dianggap kurang. Saya kira itu juga kita akan terbuka untuk memanfaatkan pikiran-pikiran yang ada di sejawat kita sehingga kemudian pencapaian tujuan kita itu bisa lebih mudah. Harapan kita bahwa seluruh anggota Sulawesi Selatan itu secara aktif berpartisipasi nantinya. Kalau katakanlah misalnya kita membuat program-program kegiatan, harapan kita adalah program itu didukung oleh anggota-anggota kita, baik yang ada di Makassar sendiri misalnya maupun yang ada di daerah. Katakanlah kalau misalnya ada branding-branding baik yang kita harapkan ada support dari anggota juga, itu tentu kita juga berharap misalnya ini ke depan podcast kita ini kita harapkan ini bisa semakin hari semakin baik. Tentu kita harapannya juga teman-teman ini ya dibuka-bukalah podcastnya Sulawesi Selatan. Masya Allah nanti mungkin ada saran, mungkin suatu saat ada yang siap jadi narasumber, tinggal disampaikan ke pengurus. Saya siap jadi narasumber ini, itu. Nanti itu akan kita jadikan sebagai masukan, dan mungkin ke depan kita berharap bahwa
salah satu bentuk branding dari sini ini kita bisa istilahnya ini menjadi media kita bersama untuk bisa saling mendorong, saling saling memajukan seperti itu, sehingga semua orang merasakan manfaat dari sekretariat, merasakan manfaat dari program-program kita, dan pada akhirnya masyarakat di sekitar kita juga itu bisa betul merasakan manfaat dan kehadiran daripada apoteker di lingkungannya masing-masing. Masya Allah, ini keren banget nih Pak, sinerginya ya, sinergi antara pengurus dan anggota ya, luar biasa. Dan seperti yang tadi Pak Alfian sampaikan ya, bahwa di podcast ini terbuka untuk seluruh anggota ketika ingin menjadi narasumber. Mungkin ada praktek-praktek terbaik yang sudah selama ini dilakukan di tempat masing-masing ya Pak Alfian ya. Jadi ini terbuka luas kesempatan buat sahabat apoteker ya untuk bisa berbagi pengalaman dengan sahabat apoteker yang lain yang mungkin juga perlu atau membutuhkan gitu ya Pak Alfian ya, membutuhkan informasi atau barangkali pengalaman-pengalaman dari sejawat yang lain ya. Dan juga barangkali karena yang nonton ini Pak, pemirsanya juga bukan apoteker juga kan semata-mata gitu ya. Ada juga masyarakat umum yang mungkin teman-teman apoteker mau berbagi juga gitu ya. Ini akan sangat luas kesempatannya ya Pak Alfian, karena periode 4 tahun ini panjang loh gitu ya podcastnya. Baik, ini keren banget Pak, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan ya Pak sampai dengan bisa dilanjutkan juga sebenarnya di periode berikutnya gitu ya. Nah itu tadi kalau kaitannya dengan anggota Pak. Nah kalau kita kaitkan secara keseluruhan ya, sambil sembari kita juga berusaha untuk membungkus diskusi kita pada sesi ini, harapan nih Pak ya, harapan yang Pak Alfian ingin sampaikan nih, baik kepada pengurus, baik itu di kepengurusan daerah IAI ke depannya yang nanti dilantik ya di periode nanti, kemudian juga pengurus PC yang 23 cabang tadi itu, termasuk juga barangkali secara umum memberikan harapan-harapan kepada anggota itu seperti apa Pak, sebagai oleh-oleh nih untuk menutup sesi kita pada kali ini. Baiklah, terima kasih Bu Yeni. Jadi harapan kami yang pertama bahwa semoga kepengurusan IAI Sulsel 2022-2026 ini kemudian seluruh pengurus bisa secara bersama-sama bersinergi menyusun program kerja yang kemudian ini bisa dirasakan manfaatnya oleh anggota maupun oleh masyarakat. Kepada rekan-rekan pengurus cabang, saya kira di cabang juga ada program-program kerja. Harapannya ke depan program-program kerja di cabang itu kita sinergikan dengan program kerja di daerah. Kami dari pengurus daerah siap mensupport kegiatan-kegiatan di cabang, sehingga kemudian di cabang-cabang kita ini kan tidak semua anggotanya banyak, sehingga ini juga perlu ada treatment khusus, sehingga kemudian kita berharap bahwa semua cabang itu nantinya aktif untuk berkegiatan, apakah berkegiatannya di cabangnya atau berkegiatannya di sekretariat PDI Sulawesi Selatan, karena itu kita terbuka. Jadi nanti mekanismenya akan kita bahas bersama-sama di dalam rakerda nanti, bagaimana kita mensinergikan program-program itu. Kepada masyarakat juga tentu kita berharap bahwa dengan program kerja ini masyarakat bisa semakin teredukasi untuk kemudian di dalam menggunakan produk-produk kesehatan, perbekalan kefarmasian, perbekalan kesehatan itu betul-betul sudah mencapai tujuan yang sebenarnya, sehingga di samping aman, indikasi utama misalnya dari pemanfaatan produk-produk kesehatan itu betul-betul bisa dicapai dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat kita. Kepada stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan secara umum, kita terbuka, jadi apoteker siap bersinergi, kita siap untuk bangkit bersama-sama, sehingga kemudian walaupun situasinya ini kita belum keluar dari pandemi, tetapi kita menciptakan suatu trigger-trigger baru, sehingga kemudian ini kita bisa berkontribusi juga untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Bagaimana kita bisa support dari sisi pelayanan kefarmasian, pada akhirnya juga ini akan mensupport ekonomi bangsa.
di sisi lain kita juga bisa tetap menjaga misalnya keamanan penggunaan pangan dan obat. Kita berharap tidak ada lagi penyalahgunaan obat-obat yang tidak baik ya untuk generasi muda kita, dan harapannya ke depan kontribusi kita secara positif itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa juga dirasakan oleh pemerintah bahwa memang apoteker ini memiliki manfaat, memiliki kontribusi positif, dan harus diajak untuk kemudian secara bersama-sama mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara keseluruhan. Masya Allah, amin, amin. Insya Allah mudah-mudahan ya Pak. Jadi tagline-nya untuk pengurus daerah kali ini adalah apoteker siap bersinergi. Wah, betul. Keren banget nih, sahabat apoteker ya. Jadi kalau udah tagline apoteker siap bersinergi, artinya kita semua nih ya, bukan cuma pengurus daerah, tentu saja ya Pak Alfian ya. Oke, nah keren banget Pak. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Alfian di podcast perdana kita ya. Ini pecah telur nih Pak kita nih, pecah telur kita. Jadi insya Allah nanti akan ada podcast berikutnya yang tentu saja makin menarik dan akan diisi oleh sejawat apoteker yang lain ya, yang akan memberikan edukasi baik kepada sesama sejawat kita maupun kepada masyarakat. Betul, ya. Sekali lagi terima kasih Pak Alfian. Kami doakan semoga kepengurusan kali ini sukses. Amin, dan pada akhirnya nanti kita akan melihat sebuah hal baru ya, inovasi baru yang tentu saja dampaknya akan dirasakan bersama oleh kita juga sebagai anggota apoteker ya. Nah, oke. Baik, demikian sahabat apoteker ya, podcast kali ini tentu saja spesial ya karena perdana dan langsung dihadir oleh ketua terpilih yang baru gitu ya. Jadi sahabat apoteker jangan lupa untuk terus menyimak dan jangan lupa subscribe ya, like juga gitu ya. Kemudian jangan lupa share tentu saja ya. Karena kita akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi selama periode kepengurusan IAI Sulsel di 2022 sampai 2026 nanti gitu ya. Dan untuk itu teman-teman sejawat apoteker, sahabat apoteker semua, waktunya kami pamit undur diri. Dan sekali lagi selamat menjalankan tugas masing-masing. Jadikan hadirmu jati dirimu. Saya apoteker Yeni pamit undur diri bersama-sama dengan Pak Alfian. Kita akan jumpa kembali di episode podcast berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Baik, terima kasih sahabat apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.